pindah. Dan kali ini akan memainkan metode yang berbeda seperti dari Kazakhstan ya. Mereka yang mengambil hero-hero pick off. Berbeda sama di game sebelumnya, mereka lebih mengutamakan strategi bermain team fight dengan kekuatan yang luar biasa untuk defense di area high ground-nya. Sementara Indonesia yang kali ini membuka chance untuk Fredrin yang diambil sebagai first pick-nya dan Valentina sebagai pick pertama yang diambil oleh Kazakhstan. Ya, ini masih tetap dengan respect ban untuk hero-hero jungler tank. Ya. Yang memang biasa dipergunakan oleh Kazakhstan. Sejauh ini, kalau aku nggak salah, mereka baru pakai 2, Baxia dan juga Martis. Betul. Ya, jadi mungkin kita akan melihat tank jungler yang lain. Namun, Faramis terbuka dan diambil bersama dengan Cloud sepertinya. Oke, Faramis, Cloud, yang kita tahu ya, Cloud ini bisa bawa Purify sebagai spellnya dia. Dan nantinya bakal lebih susah lagi buat bisa di pick off oleh Kadita. Dan ingat, dengan adanya Faramis, ini termasuk power pick juga sih menurut aku. Untuk bisa menanggulangi nanti adanya inisiasi-inisiasi yang coba dilakukan oleh teman-teman dari Kazakhstan. Tapi, Brody lagi-lagi dipakai oleh Alimom. Ya, tapi menurutku di sini Brody-nya ini nggak bakal terlalu mungkin impact-nya seperti yang tadi ya. Karena ada Cloud Altar sekarang. Oke. Ada jaminan untuk bisa survive lah nanti dari tahun 4 memori. Meskipun memang kalau dibawa sampai terlalu lama sampai dengan masuk ke late game-nya, ini tetap berbahaya. Tadi Brody-nya ada couple-nya, ada Angela-nya tadi yang bisa masuk. Tapi sekarang Brody akan dipaksa untuk bermain mandiri. Karena Angela di-ban oleh Kazakhstan. Yap, dan dengan menghilangkan Terizla ya, sosok XP lane yang power juga nantinya di tangan Sorizo, prefer untuk dihilangkan saja karena memang kalau misalnya mau main team fight, Terizla ini bakal kuat banget sih untuk mengunci pergerakan dari player-player Kazakhstan. Ingat, Brody minim dash ability yang membuatnya bakal susah buat escape dari penalty zone. Dan Lancelot untuk band keempat dari Indonesia, ini ada chance Genesis ngambil assassin kau? Lebih ke match up ya kalau aku ngeliatnya, karena biasanya Fredrin ini di match upin dengan Lancelot. Karena Lancelot dengan speed farmnya dia nih, levelnya dia biasanya gapnya itu unggul 2 atau 3 level dibandingkan dengan Fredrin. Karena farming speednya lebih jelas dan juga mobilitasnya ini dipegang oleh assassin Lancelot. Ya, dan satu band terakhir dari Kazakhstan, Kuvra. Wow. Assassin kah? Assassin sepertinya. Yang available ada Link sebenarnya yang bisa dipakai juga oleh Genesis. Dan misalnya Link yang diambil gitu ya, heads up lawan Fredrin, cukup merepotkan gak tuh? Sebenarnya cukup merepotkan buat mungkin buat Fredrinnya ya. Iya. Karena kan dia bisa di mirror aja. Tadi bisa misal Fredrin di top lane, Link bisa ke bottom lane. Tapi itu kalau memang ada assassin yang dipakai. Karena Link juga cukup berbahaya loh. Pakai Link invasi jelas bisa diinisiasi oleh tim lawan. Iya, tapi menurut aku dengan 3 pilihan hero dari Kazakhstan, mereka bakal bawa durability jungle sih. Damage jungler lagi, wow. Yep, saya suka mereka ini. bakal menghilangkan sosok frontliner cuma nanti di area XP aja nih. Ya. Jadi Bane-nya ini akan bisa mungkin untuk menahan ya. Untuk team fight front to back, ini adalah hero yang sangat kuat. Deadly catch-nya bisa knock out, bisa memberikan efek slow juga. Oke. Dan pick keempat dan kelima dari Indonesia, Esmeralda di Shadow Peak. Sebenarnya nggak ada yang menghasilkan shield sih dari Kazakhstan ya. Jadi menurut aku ya dia bakal cukup struggle untuk mengumpulkan absorb shieldnya. Tapi pilihan lainkah ke arah Minsitar? Dengan ada Minsitar mungkin ini bisa menjerat nantinya Kadita, bisa minim escape, dia harus roll wave keluar dari King's Core. Dan Novaria ternyata ya yang diambil kah? Dengan adanya Glue, wow. Glue Novaria. Pilihan hero untuk Indonesia yang akan memperkuat lagi nantinya match up untuk Kazakhstan, tapi Esmeralda di Shadow Pick nih. Gantian untuk Shadow Pick-nya ada Esmeralda. Tapi kalau melihat yang dibawakan oleh Kazakhstan kemarin, mereka sempat menggunakan Khalid juga ada di sana. Jadi experience ini masih cukup banyak ya. Melapu-lapu juga sebenarnya bisa untuk berhadapan dengan Glue. Sangat-sangat bisa sekali karena ada dash untuk bisa menghindar dari grab-grab. Oke, tapi masalahnya kalau lapu-lapu dia nggak punya sustainability yang sekuat hero-hero tank lain gitu. Dia bakal mengandalkan spell farm-nya aja. Dan bahkan kalau Paku itu ini benar-benar gelas kanan banget dari Kazakhstan loh. Wow. Pakito. Wow, Kazakhstan memainkan permainan yang berbeda seperti di game yang pertama tadi. Mereka tadi main benar-benar strategi team fight. Tapi untuk kali ini mereka bawa hero-hero glass cannon yang semuanya punya damage output besar. Tapi minim dari segi sustainability-nya. Ya, tapi mereka bisa punya potensi untuk melakukan pick off ya. Mereka punya Kadita sebenarnya bisa menjadi kartu kunci nanti. Efek surprise yang selalu kita lihat dari Kadita. Ini kalau sampai gak terjaga dari early game sebenarnya snowball kalau memang bisa dipegang oleh Kazakhstan. Masih memungkinkan mereka untuk bisa mendapatkan game yang kedua ya. Belum lagi untuk tim fight-nya mereka punya Bane. Tapi ingat, notes kita untuk Bane ini memang hero-nya terlihat
besar, tebal, tapi tidak seperti itu. Dia tipis apalagi dengan build item-item damage. Ya, yang kita selalu lihat juga ya sebagai Bane damage dealer utama juga nantinya. Tapi menurut aku ini dari segi draft, Indonesia memiliki chance kemenangan yang lebih besar sih. Meskipun mereka bakal cukup struggle dari split push yang dilakukan sama Pak Kuito nantinya. So, tanpa berlama-lama kita akan segera menuju ke line of down. Untuk di game kedua, match terakhir Indonesia versus Kazakhstan. Dan 1 poin dikantongi oleh Kazakhstan. Oke, Faramis yang dipakai oleh Indonesia juga ini bisa menjadi pedang bermata dua lagi dan lagi ya. Karena ada Valentina di tangan Red. Itu bakal cukup merepotkan nantinya. Sangat. Bisa di copy nanti Netherrealm-nya yang membuat keuntungan juga untuk Kazakhstan. Tapi harusnya untuk early game menurut aku power dari Kazakhstan cukup besar ya. Mereka membawa Pak Kuito yang kita tahu sekarang ini untuk di XP lane menjadi hero nomor 1 untuk clearing minionnya. Ya cepat ya. Dan juga punya mobilitas untuk bisa nge-backup ini buat ambil Lito Wanderer. Ya, dan kali ini terlihat untuk Lito Wanderer pertama hanya KYY saja perwakilan dari Indonesia yang dikirim untuk bisa merebut Lito Wanderer-nya. Bahkan dibatasi pergerakannya dengan ada Red yang bersiap memberikan efek Terrify di bagian tengah. Tapi lihat movement dari Super Ken ini bagus banget, coba untuk mengambil Scale Lizard di bagian bawah. Dan Alim di-press abis-abisan meskipun Ocean Oath yang belum connect tadi Breath of Ocean-nya. Tapi Alim, dia menerima cukup banyak poken damage dari Astral Meteor yang dikeluarkan oleh Ren. Mau recall tepat, wow. Sedikit meleset ya, sedikit meleset area kanan karena mengira ada di rumput. Dan kali ini Saken mendapatkan keuntungan karena dia punya chance juga nih untuk ngambil 2 lane kalau misalnya dia mau, atau fokus mendapatkan gold platingan dari bagian bottom lane. Tapi Kashi memberikan defense manuvernya dengan adanya Ocean Oath yang dibuka, memukul mundur Saken ke belakang dari altar turret. Tapi di bagian top lane sana lihat 3 member dari Kazakhstan bersiap juga coba untuk 1v1 kah, karena kali ini ada seorang dari yang dibuka di bagian first blood diamankan oleh Super Ken. Keuntungan yang luar biasa karena langsung ada turtle yang pertama. Jelas dari Kazakhstan mereka tidak mengira ya kalau ada 4 pemain Indonesia yang sudah standby di area sana. Juga ada Vin yang join team fight. Dan dengan 4 melawan 3 jelasnya akan tumbang juga untuk memegang retribution bagi Kazakhstan. Dan ini akan menjadi turtle pertama bagi tim Indonesia. Ya, keuntungan seenggaknya ya mereka mendapatkan first blood-nya dan juga 1 neutral objektif yang dipegang. Menambahkan lagi absorb shield yang dimiliki membuat Indonesia harusnya bisa lebih aman sih untuk ada di setiap lane-nya. Ya, dan double purify juga dipakai oleh Indonesia. Jadi ya mereka akan aman dari Kashi, dari mungkin ledakan rough wave. Tapi lihat bagaimana mungkin progress yang bisa didapatkan oleh Alim juga. Ini jangan sampai tidak diganggu ya, karena ya kita tahu lah potensi kalau Brody udah dapetin 1 item dia bisa join team fight dengan cepat. Iya, dan bahkan kali ini coba untuk dipaksakan. Lagi-lagi Alim mendapatkan pressure yang cukup besar. Astral Recall belum ada damage output yang maksimal mengingat Finn adalah sosok roamer ya. Jadi memang itemnya pasti minim banget dengan 1 Elegant Gem aja di tangannya. Oke, dari kedua marksman-nya juga cukup respect ya dengan 1 Steel Like Plate yang dibeli. Tapi 3 Furious Hammer ada di Kazakhstan. Early game-nya kalau mereka memaksa team fight, ini besar loh defense mereka. Iya, karena memang physical presentation yang dihasilkan bisa membombardir di early game. Karena minimnya dari defensive item juga yang dipegang sama Indonesia. Tapi lagi-lagi masih belum ada pick off yang diciptakan oleh masing-masing tim. Ada cutting minion yang dilakukan oleh kedua belah explainer. So menandakan ini bakal ada team fight di area river sana. Karena Genesis membuka vision-nya ke area jungle dari Indonesia. Dan mampukah mendeteksi keberadaan dari Kashi? Karena Kashi belum tahu loh ini player-player dari Indonesia ada di bagian bawah sana, Om. Ya sebenarnya gak ada masalah sih Kashi mau keluar nanti atau sekarang karena masih ada Purify yang ready. Oke, tapi Kazakh terpaksa mengeluarkan sprintnya, dipukul mundur dengan Rocket Strike. Tapi Sorizo datang dengan Slam Flame-nya, masih ada Flicker from Raid. Dan di bagian bawah seperti Saken sudah mulai bermain lebih aman. Keberadaan dari Kashi yang belum diketahui membuat dirinya nggak bisa bebas untuk dapat farmingan. Ya, tapi ya sekali lagi ya ini Purify yang ready yang membuat bisa dipancing sebenarnya untuk source skill dari Kashi. Oke, tapi follow up rope wave karena Finn gak sempat untuk flicker dan petrify yang on point from Kashi membuahkan hasil yang maksimal untuk turun dari Kazakhstan. Karena kali ini turtle yang kedua coba untuk di setup. Ada Kazakh di sana yang coba menjadi badan, memberikan baitingnya, menarik beberapa member dari Indonesia. Dan ya, turtle di reset sedikit demi sedikit. Genesis bersiap pula dengan grab kanannya. Tapi lihat inisiasi from Sorizo. Slam flicker, ada grab juga. Genesis full stack, didapatkan di sana dengan grab yang manis. Tapi sangat susah keluar karena memang Genesis gak ada damage output yang maksimal. Genesis berhasil pick up dan turtle di-secure oleh Indonesia. Belum selesai karena Super Ken mencari target selanjutnya ke arah mid lane Red dan juga Kasih dipukul mundur. Oke.
Nice team fight tadi, karena memang berhasil untuk naik ke atas Ken Assist. Ya. Dan dijauhkan dari posisi Cult Altar. Wow, tapi Ken ini nggak bisa selamat loh. Tahun 4 memori menjadi mimpi buruk untuk Ken yang coba untuk invasi. Karena memang tadi follow up dari Raw Wave-nya ini sakit banget, membuat dia nggak punya chance untuk bisa pressure Sword Blood. Ya, dan terlalu memaksa. Ya, lagi-lagi mungkin ingin mendapatkan objektif lebih jauh ya, unggul lebih jauh, snowball lebih jauh dengan masuk ke jungle untuk mendapatkan purple buff. Tapi terpunish juga. Dari goldnya gak terpaut jauh juga. Belum sampai di angka 1000-an. Super Ken ada antiquiras di tangan dia. Ya. Jadi merespek dengan Alim ya, dengan damage fisikal yang dimiliki oleh Kazakhstan. Saken juga sudah punya satu Demon Hunter Sword. Sudah bisa teamfight. Lihat kasih, Raw Wave berhasil menghindar, untung ada Purify yang aktif dari Saken. Meskipun Sorizo, 1v2 situations, sempat untuk grab. Ada 2 player, terkena full stack-nya. Coba untuk menangkap Red kah? Karena belum ada sih player yang siap memberikan backup-nya. Keberadaan dari Ki cukup jauh. Astral Eco sempat dibuka memberikan visions ke arah player dari Kazakhstan. Ya, ini masih akan ke-reset terlebih dahulu. Kazakhstan mereka akan berusaha untuk nahan, untuk kumpulin item bagi Alim. Brody yang merepotkan di game yang pertama, di game yang kedua ini juga tampaknya belum ada gangguan sama sekali bagi dia. Iya, cuman menurut aku dengan membawa glue ya, ini nanti bisa nangkep ke arah Brody-nya loh, dari Alim loh. Karena memang dengan slime-slime-nya serta flicker, di waktu yang tepat, grab-grabnya itu bakal bisa menangkap Alim. Dan Alim bakal minim banget dash ability yang dia miliki untuk bisa escape. Tapi ya, jenis One dan Kashi, damage dari magical outputnya semakin besar lagi. Dan juga Bloodlust X dipegang oleh Kazakh ya. Dia bakal semakin sustain. Ada switch lane juga antara kedua belah side laner Kazakhstan. Tapi itu bagus banget Kashi. Dia mendapatkan semak-semak mahal di dalam outer turret. Dan ini kalau Saken nggak sadar, dia bisa ke pick off karena belum available dari Purify-nya. Dan inisiasi dilakukan di bagian bawah. Saken berhasil di pick off dengan Raw Wave yang dikeluarkan oleh Kashi. Dan Turtle yang ketiga coba untuk di kontes kah? Karena kali ini Sorizo menjadi badan di bagian depan sana. Full stack menarik kembali ke bagian belakang. Turtle di-secure. Dan Sorizo masih ada grab-grab ke arah Genesis yang buat Genesis nowhere to run. Punishment yang mahal didapatkan dari Astral Recall yang tepat dari Vin. Ya, tapi setup-nya di bottom lane itu yang menurutku mahal ya. Memang mereka harus hilang tadi turtle yang ketiga. Tapi lihat setup lagi. Kazakhstan mereka sudah akan melakukan setup di bagian orange buff. Wow, ini susah sih untuk dideteksi ya. Karena memang kasihnya nggak terlihat semenjak semenit yang lalu. Dan Saken lagi-lagi coba disiensikan. Ada Purify tapi lihat satu hit terakhir nggak bisa untuk selamat. Saken terpick untuk 2 kalinya. Di tangan Kashi yang bagus banget. Penguasaan dari mapnya yang dia miliki. Tapi ya ini bakal membuat Indonesia semakin struggle lagi. Ya itu nice teamwork juga sebenarnya tadi ya. Karena gak tumbang masih ada BMI untuk kembali kabur ke bottom turretnya. Namun disambut oleh Kazakh. Jadi Kazakhstan mereka unggul dari sisi pick off-nya. Tapi dari gold-nya ini Indonesia masih memimpin sejauh ini. Cuman bottom lane ini agak bahaya ya kan. Kita belum melihat adanya tempat di mana Saken bisa farming dengan aman. Iya, masalahnya kasihnya dengan satu jenis one tadi udah jadi ya. Itu damage-nya udah cukup loh ke arah Saken. Dan Saken yang gagal untuk menghindar dengan Purify-nya. Informasi telah diberikan juga di mana dia nggak akan ada Purify selama 43 detik ke depan. Dan bisa aja loh di pick off kembali oleh keberadaan dari Kasih yang lagi-lagi belum terdeteksi. Oh ya, dan ya bottom lane-nya masih diteruskan digerus oleh Kazakh. Top lane-nya sejauh ini masih cukup aman juga dan Saken harus ke top lane untuk farming. Wah, inisiasi dari seorang Kasih. Raw Wave Terafin gak bisa selamat dengan adanya Deadly Catch pula yang membuat knock-up effect. Akhirnya Kasih mendapatkan poin kill keempatnya. Tapi di bagian bawah ini Kazakh menguasai juga si inner turret dari Indonesia. Itu engagement yang bagus banget loh di atas. Iya. Corrosive strike-nya itu dipakai untuk buka juga. Jadi mereka memang siap untuk engage. Dikarenakan juga Red udah siap dengan altar curian dia. Dan wow, ini untuk di menit yang ke-9 Kazakhstan sudah mulai semakin memimpin lagi ya. Gold leading yang mereka dapatkan serta di bagian bawah map control yang kurang manis dari Indonesia akan membuat mereka kehilangan dari inner turretnya. Tapi itu di Lord yang pertama mempersiapkan lagi setupnya. Kashi terkena efek knock up. Sorizo masih bermain cukup aman. Dia masih belum membuka juga vision kepada teman-teman dari Indonesia. Dan kali ini di kiting saja karena memang Kashi membutuhkan momen yang pas nih untuk bisa nge-reach ke bagian belakang. Tapi dengan ada Saken di bagian bawah Om, ini bakal coba dipaksakan oleh Kazakhstan sih. Nah ya, sampai kelihatan di minimap. Nah itu dia, ini sudah waktunya untuk Kazakhstan mungkin kalau mereka mau engage ya. Iya. Tapi Lordnya masih preset juga dan bahkan recall batal dilakukan karena masih ada half HP. Oke, tapi Alim seorang diri.
Dan bahkan inisiasi karena Super Ken kehilangan cukup banyak HP-nya. Super Ken dalam bahaya, tapi Kazak masih bisa survive. Dan ini yang tadi aku bilang, di mana Alim sekarang coba untuk dikejar dengan Chorizo. Sempat untuk flicker, informasi telah diberikan, tapi Alim masih bisa di-reach dengan yang Cyclone Eye meskipun Ki di sisi lain berhasil di pick up double kill. Diawankan juga, dan Indonesia sepertinya chance yang besar mendapatkan ke area Lord yang pertama. Karena memang keberadaan dari lini belakang Kazakhstan ini di backup banget sama Chorizo. Dan Super Ken still survive melawan satu member terakhir di area Lordnya. Tapi coba untuk Retribution Contest karena kali ini 4 player dipunish oleh Indonesia. Dan mereka langsung lead game yang kedua ini. Wow, duel Netherlands juga terjadi tadi. Dan ya, ini akan mencabut beberapa turret milik Kazakhstan. Dan bisa jadi untuk best turretnya juga akan menjadi milik bagi Indonesia. Karena kita masih menunggu untuk Lordnya yang akan spawn sebentar lagi di titik yang ke-41. Dan ini dia dari Lordnya yang akan berjalan menuju ke bottom lane. Rose Gold Meteor untuk Alim. Tapi skenario ini sebenarnya sudah sempat kita lihat tadi di game yang pertama. Di mana Kazakhstan, mereka berhasil unggul karena mereka punya defense yang kuat. Yif yang dibawakan. Tapi sekarang mereka nggak punya defense seperti itu. Iya, ini yang tadi aku bilang ya. Permainan strategi yang berbeda dari Kazakhstan. Mereka nggak bawa hero high ground yang cukup kuat. Oke lah, mereka bawa, waduh, kayak ya terpick off. Meskipun kasih, coba ditangkap. Karena efek energy eruption yang berhasil mempanis. Ada pertukaran di sana, tapi Ken maju ke arah bagian depan. Lord sudah mulai mendekat sedikit demi sedikit dan membuahkan satu super wave minion selanjutnya. Ya, tapi tumbangnya Ki juga masih ada pasif ya yang dimiliki oleh Faramis. Jadi cepat untuk spawnnya. Dan Lord masih berjalan, ada di bottom lane, masih dengan Lord yang cukup lembek. Terlihat Super Ken terkena efek dari Deadly Cat dan Chorizo menahan semua damage yang masuk dengan split-splitnya. Tapi Saken fokus mendapatkan satu best turret pertama dari Kazakhstan. Dan mereka disengage karena memang sudah berhasil mendapatkan target yang mereka tuju ya. Karena mungkin di dua best turret lain masih ada pasif dari best turretnya yang baru saja terpop up. Oke, dan ini sudah unggul sebenarnya dengan Lord pertama yang didapatkan tanpa adanya efek charge juga berhasil untuk mengambil bottom best turret dari Kazakhstan. Dan Indonesia mereka unggul cukup jauh, mereka leading. Dan sejauh ini juga Chorizo ini menjadi salah satu benteng di bagian depan ya. Yang sangat sulit untuk bisa langsung di burst down. Dia dengan Super Ken. Ini bisa menjadi garda terdepan yang sangat-sangat solid. Oke, tapi Super Ken lagi-lagi mendapatkan energy eruption ya ke arah red. Dan dipaksakan untuk mundur terlebih dahulu. Meskipun invasi jungle mulai dilakukan dengan gak adanya inner threat dari Kazakhstan. Mereka udah mulai menguasai map control sebanyak 70% dari Kazakhstan. Iya, dan bahkan udah ada pengambilan juga. Buff demi buff milik Kazakhstan. Ini tinggal bermain sabar saja. Mungkin menunggu nanti Lord yang kedua yang akan spawn sebentar lagi. Iya, dan menurut aku Indonesia masih memegang kendali sih. Mereka udah berhasil menghancurkan satu base turret di bagian bawah yang akan mendorong nantinya dengan enhanced minion juga. Dan ini akan cukup merepotkan untuk Kazakhstan karena mereka under dari segi goldnya nih Om. Iya, tinggal permainan sabar ya. Karena jangan sampai mereka masuk ke dalam satu titik di mana ada Kadita yang menunggu, ada mungkin positioning Kadita. Kasih yang memang wajib untuk diwaspadai. Jadi untuk semua pembukaan dari mapnya ini wajib banget dilakukan oleh Vin dengan Astral Echo dia. Dan lagi reset dan sebagaimana yang kita bahas tadi, Lord yang akan menjadi penentu mungkin bagi tim Indonesia setelah ini. Jadi mereka akan berusaha untuk lebih bermain objektif juga. Kill point hanya beda selisih 1. Iya. Ya tapi goalnya memang cukup jauh juga dan team fight bisa dipaksakan oleh Indonesia kalau mereka mau. Jelas mereka leading, Purify juga sudah siap dan ini Purify akan sangat mahal harganya. Oke, tapi Kazak lihat hampir aja ke pick off. Sempat beta merah image mundur dari Sakennya. Tapi keberadaan dari Kasih belum terdeteksi dan Lord sepertinya akan coba didapatkan oleh Super Ken. Kasih terekspos positioningnya dengan adanya benteng dari Chorizo membuat 4 player Kazakhstan nggak bisa ngedekat ke arah Lord pitnya dan membuahkan hasil Lord kedua untuk Indonesia. Ya, Roscoe juga diamankan untuk Saken. Ini jelas ini dari Indonesia leading sangat-sangat jauh sekali sekarang. Tinggal bagaimana mereka bisa melakukan inisiasi untuk team fight karena Netherrealm juga sudah siap posisi. Dimana dia tinggal nabrakin dan mereka bisa fokus untuk dapetin best turret semisal kalau mereka mau ya. Jalan beriringan bersama dengan Lord yang sudah spawn sebentar lagi dan ada di bottom lane. Ya, menurut aku dengan adanya Purify yang masih aktif dari Saken sama Ki, ini bisa dipaksakan sih untuk menghancurkan minimal 2 best turret lah. Bisa dihancurkan semuanya oleh Indonesia. Astral Echo sudah mulai mendeteksi keberadaan dari Kazakhstan. Alim berada di bagian depan sana, coba untuk dari minion terlebih dahulu. Dan ya cukup cepat untuk bisa menghilangkan satu wave di bagian top lane. Tapi di bagian mid lane, belum ada follow up damage-nya yang coba untuk menuju ke arah base turret.
sambil menunggu kehadiran Lord yang sudah mulai mendekat di bagian base. Tapi Kashi masih ada Petrify. Wow, informasi mahal telah diberikan, nggak akan ada combo dari Ocean Out dan juga Petrify. Sudah mulai masuk Lord mendekat ke bagian base dan damage dari Astral Recall terlalu sakit. Tapi lihat ini sesi balasan dari Knockout Strike, masih di Rom dan bahkan kali ini Red hampir saya terpick off dari troll kali Iko balik, tapi Kashi masih bisa hidup, bahkan KYY yang di pick off. Di bagian tengah Sorizo coba untuk split tapi sepertinya Kazakh still survive dan masih bisa mundur, memaksakan untuk mendapatkan best turret terakhir. Dan ya, harus jadi kembali disengage karena kalau enggak mereka bakal dalam kondisi bahaya karena masih ada 5 member dari Kazakhstan. Damage yang diberikan oleh Vini dalam banget ya dengan Astral Recall yang kembali terpakai secara berulang kali juga. Namun mereka gak boleh melupakan bahwa untuk defense Kazakhstan, mereka masih memiliki Deadly Catch. Adalah skill yang memang bisa memberikan knock up effect. Dan ini sangat berbahaya kalau dipaksakan terlalu dalam bagi tim Indonesia. Dan Super Ken masih tertinggal memang di garis depan. Seakan-akan memaksakan. Wah, ditonting balik oleh Kazakhstan. Terlihat dari Kazakh tadi dengan recall dia. Dan purple buff lagi sedang diambil oleh tim Indonesia. Jadi kembali ya jelas kita akan menantikan kehadiran Lord yang ketiga. Iya, tapi lihat nih, ini bagus banget Sorizo dia membuka vision juga dan mengekspos keberadaan dari Kashi. Dan coba untuk wave defensif, Kashi terkena efek knock up. Dan sepertinya masih bisa escape dengan Ocean Out-nya. 5 member bersiap di bagian top lane dan sementara Red-nya belum mengamankan NetherRealm dari Faramis KYY. Jadi dia belum bisa memulai untuk inisiasi perang sih. Ya, tapi damage dari Red sudah mulai bertambah lagi dengan Defend Glaive yang dibeli oleh dia. 30 second. Siapa yang akan mendapatkan pick off jelas akan sangat unggul ketika ada Lord Fight yang bakal terjadi juga. Super Ken dengan satu Curse Helm cukup durable dan akan mendapatkan lagi damage magic tambahan. Tapi ya dari posisi lagi ya terulang Kazakhstan di mana mereka harus kehilangan best turret mereka dan mau gak mau mereka harus defense. Cuman defense mereka ini hanya akan mengandalkan Deadly Catch terlebih dahulu. Iya, beda sama di game yang pertama ya. Meskipun secara game kita bisa bilang ini game deja vu dari game yang pertama loh. Base turret sudah mulai hancur semua, ada perbedaan mungkin di bagian bawah, turret dari Indonesia sudah mulai dihancurkan. Dan ya untuk di Lord yang ketiga kali ini sepertinya Kazakhstan gak akan tinggal diam ya. Genesis sudah mulai berada di bagian depan sana. Kazakh pun menghantui tapi Kashi follow up-nya kurang maksimal karena memang Sorizo yang menjadi target utama. Tapi lihat berhasil mempick up Kashi dari Indonesia. Masih belum puas karena sekarang Genesis pun down. Mencari target ketiga, ditarik mundur ke bagian belakang. Dan 4 match down dari Kazakhstan. Satu player tersisa masih Battle Mirror Image. Tapi lihat dengan 5 member yang masih available dari Indonesia. Mereka akan coba melakukan press-nya. Karena base dari Kazakhstan gak bisa bertahan Kazakh seorang diri. Dan dia membuat wipeout untuk tim Indonesia didapatkan. Serta kemenangan pertama di game kedua kali ini. Alright, dan skor 1-1 kembali berimbang antara Indonesia dan juga Kazakhstan. Dan jelas tadi jalannya pertandingan disetir oleh Indonesia di game yang kedua. Sebenarnya di game yang pertama pun disetir sama Indonesia sih Om. Bedanya mereka...